teman-teman semuanya. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Amin. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini yang Tuhan sudah berkati. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Setiap puji-pujian kami, penyembahan kami, terlebih firman Tuhan juga yang akan kami terima, juga Tuhan senantiasa berkati. Sehingga nama-Mu sajalah yang kami puji dan kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami, hidup kami Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, kita akan bersama-sama angkat pujian di hadapan kemegahan-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, ku bawa hatiku, ku bawa hidupku, ku bawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Kita katakan sekali lagi, di hadapan kemegahan-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, ku bawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan menyiapkan hati kita. Kita mau bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memberi hati kita untuk dibuka oleh Tuhan. Biarlah hati kita seperti tanah yang siap disirami oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, penolong yang selalu setia. Penolong setia, memenuhi kegunduhanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia.
Engkaulah penolong kami yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan tetap percaya Tuhan setia. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Sembah Tuhan, haleluya. Engkaulah penolong kami yang setia. Tuhan kami sembah Kau selama-lamanya. Kami puji Kau Tuhan, kami sembah nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami percayakan janji-Mu, kami percaya hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Ku bersyukur. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Percaya, tetap percaya Tuhan setia. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami pribadi, lepas pribadi Tuhan.
Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami melalui firman-Mu Tuhan, kami sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami sungguh-sungguh diberkati. Kami sungguh-sungguh mengalami jamahan pemulihan daripada Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang sia-sia ketika firman itu diberitakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyiapkan hati kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo semuanya, kakak percaya adik-adik semuanya dan kakak-kakak juga yang mengikuti ibadah online pada saat ini merasakan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan yang kita terima pada saat ini memberkati kita dan mengubahkan hidup kita semua. Mari saya mengajak kita untuk menundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah online pada saat ini. Kami sudah memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang indah ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Joshua yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau mengurapi sehingga firman yang disampaikan kepada kami sungguh-sungguh dapat kami mengerti dan kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Sebagai anak-anak remaja, kami menjadi anak-anak remaja yang berani tampil beda, membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Baik, pada kesempatan ini kakak akan membagikan sebuah renungan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama dan kita lakukan juga dalam hidup kita. Kakak memberikan judul menjaga perkataan. Saya akan baca Mazmur 141 ayat 3. Teman-teman, adik-adik bisa membuka Alkitab atau tabnya, handphonenya, supaya kita bisa membaca firman Tuhan bersama-sama. Dan kakak percaya kalau kita membaca firman Tuhan, maka iman kita akan dibangkitkan dan iman kita akan dikuatkan. Ya, saya akan baca Mazmur 141 ayat 3. Demikian firman Tuhan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kakak ulangi, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi pemazmur ini meminta supaya Tuhan itu mengawasi mulutnya, bahkan dia meminta Tuhan berjaga di pintu bibirnya. Apa maksudnya? Maksudnya agar setiap perkataan, ucapan yang muncul keluar dari mulutnya itu adalah perkataan yang baik atau benar. Perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, atau perkataan yang memotivasi orang yang mendengarnya. Karena Tuhan itu diibaratkan sebagai filter. Ya, Michael L. Brown, seorang pembicara, seorang dosen, seorang penulis Kristen, berkata, Christians, we have to install a filter on our lips. Artinya, orang Kristen itu harus memasang sebuah filter di bibirnya. Kenapa? Kalau kita melihat fenomena hidup kita, hidup orang-orang juga di sekeliling kita, kita akan mendapati bahwa orang itu lebih cepat untuk berbicara daripada mendengarkan. Ada banyak orang yang berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Ketika dia mengeluarkan perkataannya, mengucapkan ucapannya, dan dia merasa apa yang dia ucapkan itu memiliki dampak yang negatif kepada orang, membuat orang sakit hati, membuat orang kepahitan dan sebagainya, dia lantas menyesal. Tapi perkataan yang sudah kita ucapkan, setiap perkataan yang sudah keluar dari mulut kita itu tidak mungkin kita tarik lagi. Memang kalau kita mendengar orang-orang berkata, saya tarik kembali perkataan saya. Ya, itu hanya sebagai perumpamaan, hanya sebagai pengandaian. Tetapi itu tidak bisa benar-benar terrealisasi. Karena perkataan tidak mungkin bisa kita tarik lagi.
Karena orang sudah mendengarnya, bahkan mungkin mereka sudah menyimpan di dalam hati mereka. Nah, baru kalau kita melihat sekarang ini, orang zaman sekarang ini juga begitu mudahnya memberikan komentar di media sosial. Jadi bukan hanya perkataan langsung, orang sekarang itu cepat berbicara itu dapat juga dilihat dari komentarnya di media sosial. Ada banyak orang begitu cepatnya memberikan komentar di media sosial tanpa dia tahu kebenaran dari komentar yang dia berikan. Lalu ada juga orang yang dengan cepat berbicara itu melalui apa? Postingan di media sosialnya. Jadi mereka menggunakan media sosial itu sebagai media untuk mengungkapkan, untuk menyatakan perkataan mereka. Nah, teman-teman, firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi firman Tuhan menyadari, tahu bahwa orang itu selalu suka untuk berbicara dengan terburu-buru atau tergesa-gesa. Makanya Yakobus mengatakan bahwa orang Kristen itu, saudara-saudara, katanya, hendaklah engkau lambat untuk berbicara dan lambat juga untuk marah. Firman Tuhan ini hidup. Jadi firman Tuhan ini mengetahui segala sesuatunya yang terjadi. Sebab apa? Semua yang ada di muka bumi ini terjadi oleh firman Tuhan. Kalau kita baca di Kejadian, Tuhan Allah berkata, berfirmanlah, jadilah terang, maka terang jadi. Berfirmanlah, jadilah cakrawala, maka cakrawala jadi. Semuanya yang Tuhan jadikan ini, alam semesta ini, tercipta oleh firman Tuhan. Jadi tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Yang pertama, karena perkataan itu menentukan hidup kita. Alasan pertama, kenapa kita harus menjaga perkataan kita? Karena perkataan itu menentukan hidup kita. Saya akan baca di dalam Amsal 18 ayat 21. Demikian firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan menentukan masa depan kita. Apabila kita memperkatakan hal-hal yang baik, yang membangun, yaitu kebenaran, maka hidup kita akan mendapatkan buah yang baik dari perkataan kita. Karena firman Tuhan berkata di ayat lain, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Jadi perkataan itu menentukan hidup kita. Kalau kita memperkatakan perkataan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, maka dikatakan buah yang baik yang akan kita nikmati. Sebaliknya, kalau perkataan yang kita lontarkan itu adalah perkataan yang tidak baik, maka buah yang tidak baik pula yang akan kita terima dalam hidup kita. Nah, dalam 1 Petrus 3 ayat 10 firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Jadi siapa yang mau mencintai hidupnya? Siapa yang mau melihat hari-hari yang baik, melihat kondisi yang baik, melihat musim yang baik dalam hidupnya? Apa dikatakan? Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Petrus pun mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Bahwa kalau seseorang itu ingin menikmati yang baik, melihat hari-hari yang baik dalam hidupnya, dia harus menjaga perkataannya. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah di Alkitab yang kita mungkin sudah tahu ya, yaitu kisah Ananias dan Safira. Ketika Ananias dan Safira memiliki sebidang tanah dan mereka berkata bahwa mereka akan menjual tanah tersebut dan semua hasil penjualan tanah akan mereka persembahkan kepada Tuhan melalui rasul pada waktu itu. Setelah mereka menjual sebidang tanah yang mereka miliki, lalu Rasul Petrus dan rasul-rasul lain datang untuk menanyakan, karena mereka sudah berjanji dan bernazar
Kalau kita sudah berjanji dan bernazar kepada Tuhan, kita harus menepatinya. Karena kalau tidak, kita akan diminta Tuhan untuk bertanggung jawab. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya, maka kita akan dihukum oleh Tuhan. Ananias berkata, ya ini semua hasil dari penjualan tanah. Padahal mereka menyimpan setengahnya. Alkitab berkata, kalau nanti adik-adik baca dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 10, Ananias mati. Karena apa? Karena dia berbohong. Dia menyembunyikan setengah dari hasil penjualan tanahnya. Dia berikan setengah kepada rasul dan dia bilang, ini seluruhnya hasil penjualan tanah. Lalu Petrus pun mendatangi Safira, istri Ananias, menanyakan, benarkah ini hasil penjualan tanah kalian? Safira pun karena sudah sepakat dengan Ananias untuk berbohong kepada rasul, dan secara tidak langsung mereka pun sebenarnya berdusta kepada Tuhan. Dia berkata, benar Rasul Petrus, inilah semua hasil penjualan tanah kami. Dan Petrus berkata, kamu lihat, orang-orang baru aja menguburkan suamimu. Mereka pun sekarang akan menguburkan kamu. Seketika itu juga matilah Safira. Jangan kita mengartikan firman Tuhan ini bahwa kalau kita berbohong kita langsung mati. Bukan itu. Tapi pada waktu itu, itulah yang terjadi hukuman bagi mereka. Karena mereka berdusta kepada Tuhan. Sekarang mungkin kalau kita berbohong, kita tidak langsung mati. Seperti Ananias dan Safira. Tapi ingat, perkataan yang tidak baik, bisa juga perkataan yang menipu atau berbohong, itu akan menerima balasan yang tidak baik juga dari Tuhan. Atau konsekuensi dari Tuhan. Itu sebabnya, teman-teman, kalau kita mungkin introspeksi diri kita sekarang, kita mendapati bahwa dulu, saya berbohong kepada mama saya, kepada papa saya. Saya mengucapkan perkataan yang kasar. Saya bully teman-teman saya yang ada di sekolah. Saya mencaci maki orang atau seorang sahabat saya. Kita nggak tahu kapan kita akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Mari kita mau bertobat sekarang, kita minta ampun kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang selalu memperkatakan perkataan yang baik, sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Nah, yang kedua, kenapa kita harus menjaga perkataan kita, khususnya sebagai anak-anak remaja? Yaitu karena perkataan itu akan menentukan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Perkataan menentukan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kakak akan baca di dalam Bilangan pasal 14 ayat 28. Demikian firman Tuhan, katakanlah kepada mereka, jadi Tuhan yang berkata, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi Tuhan katakan, apa yang kamu katakan, itulah yang akan aku lakukan dalam hidupmu. Ini firman Tuhan ini datang kepada orang Israel pada waktu itu karena mereka bersungut-sungut. Mereka berkata, lebih baik kami mati di tanah Mesir. Apakah tidak ada lagi tempat yang baik di Mesir sehingga kau bawa berputar di padang gurun ini? Mereka marah kepada Tuhan melalui Musa. Mereka memberontak. Lalu mereka ingin mengangkat seorang pemimpin yang lain, menggantikan Musa, karena mereka merasa Musa ini ingin mencelakakan mereka. Padahal mereka dibawa Tuhan berkeliling di padang gurun selama 40 tahun karena ketegaran hati mereka, bukan karena kesalahan Musa. Nah, adik-adik, Tuhan bilang, oke, seperti apa yang kalian katakan itu akan terjadi. Dan terbukti, orang-orang yang keluar dari Mesir dalam perjalanan ke tanah Kanaan, karena waktu perjalanan mereka adalah 40 tahun, maka generasi yang dulu keluar dari Mesir itu mati di padang gurun semuanya, kecuali 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Jadi semuanya mati. Loh, Kak, siapa yang masuk ke tanah Kanaan? Yang masuk ke tanah Kanaan adalah anak cucu mereka. Karena apa? Karena mereka sendiri
generasi pertama tadi yang keluar dari Mesir tadi selalu memberontak dan ingin mati, dan apa yang mereka katakan, apa yang mereka inginkan, itu yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga mereka mati di padang gurun, tidak sampai masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, adik-adik, jadi memang jelas bahwa perkataan kita itu menentukan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan dalam hidup kita itu akan digenapi oleh Tuhan apabila perkataan kita itu sesuai dengan janji Tuhan. Kalau kita ini berkata hidupku akan diberkati oleh Tuhan, hidupku akan dijaga oleh Tuhan, masa depanku pasti dijamin oleh Tuhan. Kita memperkatakan hal-hal yang baik, menguatkan kita, memotivasi kita, maka itu dapat Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Hidup kita akan diberkati Tuhan, hidup kita akan mendapatkan mujizat Tuhan. Meskipun kakak tidak berkata bahwa setiap perkataan baik itu, setiap keinginan kita itu pasti dikabulkan oleh Tuhan. Tidak demikian. Keinginan kita itu yang dikabulkan oleh Tuhan adalah keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi perkataan yang baik itu, yang kita keluarkan itu, dapat Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Makanya dikatakan perkataan adalah doa. Oleh sebab itu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kakak mengajak kita semua untuk introspeksi diri kita bersama-sama, termasuk kakak-kakak yang lain juga, dan adik-adik semua. Nobody is perfect. Tidak ada satu orang yang sempurna. Yakobus berkata, lidah ini kecil tapi memiliki khasiat yang besar. Siapa yang tidak bersalah dengan lidahnya, Yakobus berkata dia orang yang sempurna. Dan faktanya, tidak ada satu orang pun yang tidak bersalah dengan perkataan. Tidak ada satu orang pun. Jadi, salah satu indikator kesempurnaan seorang manusia itu dapat dilihat dari perkataannya. Kalau ada orang yang tidak pernah berkata negatif, dia orang yang sempurna, kata Yakobus. Tapi faktanya, tidak ada orang yang demikian. Semua orang pasti pernah bersalah dalam perkataannya. Oleh sebab itu, adik-adik, mari kita renungkan. Saya mengajak kita semua, termasuk kakak-kakak juga, untuk kita merenungkan, kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Mungkin kita mengingat kembali, kita mungkin pernah mengatakan perkataan yang kasar kepada teman kita, perkataan yang negatif kepada orang tua kita. Mungkin kita pernah memaki orang-orang, memaki teman kita, menghina sahabat kita. Kita mungkin membuat orang tua kita menangis dengan perkataan kita. Kita memberontak kepada mereka. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa perkataan yang telah kita ucapkan itu tidak mungkin bisa kita tarik kembali. Perkataan yang negatif, perkataan yang buruk itu akan menimbulkan bekas luka di dalam hati orang yang mendengarkannya. Seberapa banyak luka yang ingin kita taruh di hati orang. Semakin banyak perkataan yang buruk yang kita ucapkan kepada teman, kepada kakak-kakak kita di ibadah tunas, kepada orang tua kita, seberapa banyak luka yang ingin kita taruh di hati mereka. Betapa pedihnya hati mereka kita buat ketika kita selalu mengatakan perkataan yang tidak membangun. Mari kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kakak mengajak adik-adik untuk berdoa dalam hati. Minta Tuhan pulihkan kita semua. Minta Tuhan yang memberikan kita pengertian. Minta Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk kita bisa mempergunakan mulut yang Tuhan berikan ini. Mengeluarkan kata-kata yang baik dan membawa orang kepada keselamatan. Kita memberitakan kabar sukacita, kabar baik kepada mereka. Dan percayalah, ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita, baik perkataan-perkataan yang buruk yang pernah kita ucapkan di masa-masa lalu dalam hidup kita. Dan berjanjilah mulai saat ini kita mau mempergunakan bibir kita, mulut kita untuk mengagungkan nama Tuhan lewat perkataan yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Amin. Firman Tuhan, mari
Kita satukan hati, kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Tuhan, kami sadar bahwa kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami seringkali jatuh, khususnya dalam perkataan kami. Kami mempergunakan mulut, bibir yang harusnya kami gunakan untuk memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, tapi kami menggunakannya untuk perkara-perkara yang tidak baik. Kami membenci orang, kami memaki orang, kami berkata kasar kepada orang, kami menghina orang. Tuhan, ampuni kami. Kami menyadari keberdosaan kami. Tuhan, pulihkan kami. Kuduskan mulut kami, bibir kami, sehingga perkataan yang keluar adalah perkataan yang membangun firman Tuhan, kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa firman Tuhan telah kami terima pada saat ini. Berkati Kak Joshua yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga kami yang sudah menerima firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, peganglah tangan kami, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Tanpa Engkau, kami tidak dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami, berkati ibadah kami. Juga minggu depan kami akan ibadah melalui Zoom. Tuhan yang berkati sehingga kami dapat mengajak teman-teman kami bergabung bersama-sama dengan kami. Kami sharing, kami berkumpul, kami dapat saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan saya percaya, kakak percaya bahwa adik-adik, kakak-kakak yang mengikuti ibadah secara online pada saat ini pasti diberkati oleh Tuhan. Dan ibadah itu mengandung janji, baik hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Oleh sebab itu, jangan pernah jemu-jemu untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan. Karena dalam ibadah inilah kita dapat saling menguatkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan kakak juga mengajak bagi teman-teman, adik-adik semua untuk tetap mengingatkan teman-teman yang lain. Minggu depan kita akan mengikuti ibadah online via Zoom. Kita akan mulai ibadah pukul 10 tepat. Jadi tolong ingat dan kasih reminder. Ingatkan juga teman-teman lain supaya mereka juga bergabung bersama-sama dengan kita. Baik, mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Pujian bahkan firman Tuhan dapat kami dengarkan dengan baik pada saat ini dan kami sungguh diberkati. Kami akan akhiri ibadah kami. Kami berdoa bagi teman-teman, adik-adik yang sudah hadir, yang mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan berkati mereka, berkati studi mereka, berkati keluarga mereka, orang tua mereka, berkati kesehatan mereka, dan masa depan mereka pun Tuhan jamin. Kami percaya Tuhan sudah memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan kepada adik-adik tunas remaja di Happy Family Center. Berkati gereja kami Tuhan, berkati Bapak Ibu Gembala, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan, dan teman-teman kami yang belum bergabung, yang belum dapat ibadah pada saat ini. Mungkin mereka masih malas. Tuhan yang jamah hati mereka, ketuk pintu hati mereka supaya mereka sadar bahwa mereka memerlukan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, kesehatan, supaya dengan kesehatan yang Tuhan berikan kami dapat beribadah, kami dapat berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami minggu depan, ibadah via Zoom, ibadah bersama pada pukul 10. Tuhan yang berkati sehingga ibadah kami minggu depan juga dapat diikuti oleh teman-teman yang lain. Dan berkati kakak-kakak, teman-teman yang melayani minggu depan, berkati dengan urapan yang dari Tuhan, urapan dan kuasa dari surga. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri ibadah kami. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih, pengorbanan, pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. God bless you.